Oke, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Bu Yunia, Kak Resti sudah ini ya, sudah mau hadir di hari kedua kelas pengenalan program kita. Baik, kita mulai aja langsung. Jadi kemarin kan kita sudah ada challenge-nya tuh. Kak Resti udah ngirim ya kemarin tadi ya? Luar Iya, biasa, heeh. keren. Terima kasih ya Kak ya. Nah sekarang kita lanjutkan ya edukasinya. Pelajaran hari kedua kita akan bicara nih agak teknis nih hari ini tentang kalori, terus konsep sarapan sehat, pengaruh GI, sama DBC. Apa itu DBC? Nanti ya saya jelasin. Oke, pertanyaan pertama. Apa sarapan Anda? Ya, kalau Kak Resti tadi udah ngirimin ya, tadi pagi makan telur sama roti bakar. Roti panggang apa roti bakar? Roti bakar, Bakar ya. Oke, nggak heeh. apa-apa. Itu telurnya Kak Resti boleh 2 nggak apa-apa. Jadi 2, kalau misalnya telurnya 2, kuningnya 1 aja gitu. Karena kandungan protein itu lebih banyak di putihnya gitu. Di putih telur itu lebih banyak dan protein itu bagus gitu untuk membangun massa otot kita, untuk regenerasi sel kita dan bikin kenyang. Protein itu lama diproses sama tubuh sehingga kenyangnya juga jadi lama. Kalau Bu Yunia tadi pagi sarapan apa, Bu? Susu, susu Susu. aja. Susu aja. Susu aja, mantap. Boleh juga, susu juga banyak proteinnya. Jadi sarapan ini penting sekali. Apa eh, Bu Yunia dan Kak Resti ya. Sarapan ini penting sekali karena sarapan itu adalah awal kita memberikan nutrisi pada tubuh kita. Jadi setelah semalaman itu kita nggak beristirahat ketika kita tidur, itu tubuh kita itu mengadakan regenerasi sel, mengadakan perbaikan-perbaikan sel. Jadi dia bekerja terus gitu. Nah, ketika pagi kita bangun, makanya kita merasa ada yang merasa segar, ada yang merasa pegel-pegel, itu karena itu tadi proses regenerasi selnya berjalan maksimal atau enggak gitu loh. Nah, sarapan ini kita butuh yang yang nutrisinya bagus, diperlukan sama tubuh kita, cukup gitu ya, nutrisinya cukup, tapi tidak kelebihan kalori. Nah, di sini kita lihat nih, ya kan, banyak-banyak sarapan nih. Kira-kira mana yang lebih sehat? Ayo, kira-kira ini ada gula, ada kue-kuean kering, ada roti-rotian, ada roti gandum, ada minuman berwarna, ada buah-buahan. Kira-kira mana nih yang nampak sehat? Ayo. Apa nasi goreng? Siapa yang suka sarapan nasi goreng? Mana Bu Yun ya? Buah ya, buah Pak Putra. Nah, buah itu sebenarnya bagus. Dia juga banyak vitamin sama mineralnya gitu. Cuman kadang-kadang gula gula pada buah itu juga kalau kebanyakan itu juga tidak baik buat tubuh kita. Itu. Tapi salah satu cara yang sehat memang buah gitu. Karena buah tuh kalorinya rendah dan vitamin mineralnya tinggi kayak gitu. Oke. Nah, sekarang kita bicara soal kalori. Nah, ini kalori. Jadi setiap makanan itu ada kalorinya, Bu. Ada kalorinya nih kayak misalnya saya contohkan nih nasi putih. Nasi putih ini porsinya seperti seperti yang biasa kita di nasi kotak tuh, nasi kotak atau nasi McD itu kalorinya itu 200 kalori di dalamnya. Kalori itu adalah kandungan hitungan untuk muatan di dalam sebuah bahan pangan gitu. Jadi macam-macam di dalamnya ada karbohidrat, protein, lemak, unsur-unsurnya kan kayak gitu ya. Nah, itu disatukan hitungannya namanya kalori. Jadi masing-masing makanan itu punya kalorinya. Ini sebagai gambaran ya kan perkiraannya seperti ini, tapi nggak jauh-jauh beda sih. Jadi kalau nasi itu 200 kalori segitu ya seporsi itu gitu, sekepalan tangan kita lah, sekepalan tangan kita. Nah, sedangkan burger yang cenderung mungkin sama gedenya, itu tapi kalorinya jauh lebih tinggi, 500 kalori
Gitu. Di sini juga ada nasi goreng loh, nasi goreng lebih tinggi lagi 570 kalori. Kenapa bisa lebih tinggi daripada nasi putih? Padahal sama-sama nasi kan. Karena nasi goreng banyak muatan lainnya di dalam nasi goreng. Ada minyak di situ, ada telurnya, ada macam-macam kan di situ, ada wortelnya, ada sayur-sayurannya juga. Nah, itu menambah nilai kalorinya. Jadi kalorinya semakin tinggi. Dan semua makanan ada kalorinya, bahkan permen. Nih Bu, kalau dilihat ya, permen itu, satu permen itu kalorinya sekitar 60 sampai 80 kalori, ya kan? Nah, gimana kalau misalnya kita makan sampai 10 permen? Sama aja kayak kita makan burger kan, bahkan lebih tuh. Ya kan, kalau misalnya sampai 600 kalori, 10 permen itu 600 kalori, itu melebihi burger. Padahal kenyangnya gimana? Nggak bikin kenyang juga kan, gitu. Gorengan tuh Bu, gorengan ini 300 kalori. Ngeri sekali kan, lebih gede daripada nasi putih. Yang nggak ada nilai kalorinya itu cuman air putih. Bahkan kopi pun, ini kopi saset ya kira-kira ya, itu 80 kalori. Kalau kopi hitam yang tanpa gula itu sekitar 5 sampai 10 kalori. Gitu. Jadi di sini kita belajar mengurangi kalorinya, bukan mengurangi makannya. Gitu, kita belajar mengenal makanan dari sisi kalorinya sehingga kita bisa mengatur jumlah kalori yang dibutuhkan sama tubuh kita. Gitu, Ibu. Oke. Nah, di sini ada 4 macam. Nasi ayam rebus 800 kalori, mie instan telur 650 kalori, jus alpukat 700 kalori, tahu telur 811 kalori. Kira-kira mana yang paling baik? Ayo coba Kak Resti, silahkan. Kak Resti. Yang atas ya, nasi ayam rebus kayaknya. Nasi ayam rebus, tapi kalorinya tinggi loh itu. Kalau Bu Yuniah, Iya sih. Bu Yuniah yang mana? Bu Ya, Yuniah, tahu telur ternyata paling besar. paling besar tahu telur. Ya, ini kira-kira ya perkiraan aja. Jadi, selain nilai kalorinya, kita juga harus melihat manfaatnya. Apa yang nutrisi yang terkandung di dalamnya. Gitu. Jadi kita memilih makanan selain dari nilai kalorinya, kita juga harus melihat isinya tuh bermanfaat nggak nutrisinya buat tubuh kita gitu loh. Kayak misalnya mungkin di sini yang paling rendah adalah mie instan telur. Ya kan, mie instan telur 650 kalori. Tapi apa yang ada di dalam mie instan gitu loh? Nutrisi apa? Paling nutrisinya kita dapat cuma dari telurnya. Ya kan, cuma dari telurnya aja. Itu pun telurnya digoreng tuh kelihatannya kan. Nah, mie mie instannya sendiri itu tidak mempunyai nutrisi apapun gitu. Itu istilahnya nutrisi kosong. Jadi benar-benar dia nggak ada minus nutrisinya gitu. Bahkan mungkin di dalamnya ada zat pengawetnya, ada penyedapnya, segala macam yang bisa mengotori tubuh kita. Itu membuat tubuh kita tidak sehat. Jus alpukat sebetulnya baik gitu. Jus alpukat itu sebetulnya baik karena dia adalah lemak sehat, dia juga buah-buahan mengandung kalium segala macam. Tapi ketika penyajiannya kita jus dan dicampur sama SKM susu kental manis seperti ini, menjadi kurang sehat gitu. Alpukat itu baiknya nggak usah dijus, dimakan langsung aja karena kita bisa mendapatkan seratnya juga. Jadi selain kalori, kita juga harus memilih nutrisi pada makanan tersebut dan memang pilihannya yang tepat adalah nasi ayam rebus ini gitu. Ayam rebus tidak mengandung minyak ya, minyaknya hanya dari ayam sehingga lemaknya dia rendah dan tinggi proteinnya apalagi di bagian dada. Tinggal porsi nasinya yang kita perhitungkan. Gitu. Kalau ini kayaknya lebih dari 200 kalori nih. Gitu ya, Ibu-ibu ya. Nah, kenapa sarapan itu penting? Ini saya ceritain. Ketika kita sarapan dengan karbohidrat, karbohidrat yang tinggi, istilahnya karbohidrat sederhana ya, seperti sereal manis, roti tawar, roti panggang gitu, itu menyebabkan kadar gula darah kita itu melonjak naik gitu loh. Tiba-tiba dia melonjak. Nah, ketika dia melonjak, pankreas di tubuh kita itu mengeluarkan hormon insulin. Jadi dia langsung membaca, wah ini kita kelebihan gula, dikeluarkan hormon insulin. Hormon insulin itu fungsinya untuk menetralisir gula darah di dalam tubuh. Nah, ketika si insulin ini keluar, dia menekan gula darah. Nah, gula darah menjadi normal lagi. Nah, ketika itu
kita jadi lapar lagi gitu loh. Jadi ketika kita makan karbohidrat sederhana yang apa tuh namanya tadi itu yang misalnya kayak roti tawar, roti panggang yang kayak gitu, itu membuat kita malah lebih cepat lapar gitu. Karena ketika ketika si insulinnya sudah berhasil menurunkan gula darahnya, kita kembali lapar lagi. Makanya sekitar jam 10, jam 11 kita belum belum waktunya makan siang, kita udah merasa lapar lagi. Nah, begitu juga kalau misalnya kita nggak sarapan. Kita nggak sarapan, ya kan tadi udah saya ceritain ketika malam tubuh kita itu meregenerasi sel, ya kan, artinya kita bekerja, tubuh-tubuh kita mengeluarkan hormon segala macam, kita itu sebetulnya aktif ketika tubuh kita itu aktif ketika kita tidur. Nah, itu membuat kita lapar ketika bangun tidur. Tapi karena kita berpikir kita sedang diet, kita nggak perlu sarapan gitu kan, ada juga diet yang ini ya, diet yang apa, tidak pakai sarapan gitu ya, kayak misalnya OCD gitu kan. Nah itu, kita menahan lapar itu, akhirnya timbul hormon-hormon yang memicu kelaparan kita, sehingga ketika makan siang kita cenderung berlebihan. Kita cenderung berlebihan, kita lebih rakus gitu, kita lebih rakus makannya karena kita kelaparan gitu loh. Nah, itu menyebabkan itu tadi, kadar insulinnya naik, kadar gulanya naik, kadar insulinnya keluar lagi, menyetabilkan. Baru 2 jam kemudian udah lapar lagi dan ini berulang-ulang setiap hari gitu loh. Dan berulang-ulang setiap jam gitu loh di hari-hari kita. Ini yang membuat kita nanti bisa resistensi insulin. Artinya insulin kita itu jadi nggak peka lagi gitu dan mengakibatkan diabetes tipe 2. Ini awalnya dari diabetes tipe 2 itu seperti ini. Nah, bagaimana yang sebenarnya sehat? Nah, yang sehat itu adalah sarapan dengan protein seimbang. Tadi saya udah sampaikan ya, bahwa protein itu membuat kita kenyangnya lebih lama gitu. Dan protein itu sebagai pembentuk sel-sel badan kita, sel-sel tubuh kita. Nah, sarapan tersebut memberikan tubuh kita semua nutrisi penting dan energi tanpa meningkatkan kadar gula darah dan insulin. Nah, itu yang kita kita cari. Jadi sarapan ini sangat penting gitu loh. Bagaimana kita bisa merubah sarapan kita menjadi lebih sehat, kadar gulanya nggak perlu naik, insulinnya nggak perlu keluar, sehingga kita merasa kenyangnya tuh lebih lama gitu. Begitu juga ketika kita mengatur porsi makan siangnya yang kita atur kalorinya sesuai kalorinya, jenis makanannya juga kita atur. Nah, itu juga membuat gula darah kita normal gitu dan kita akan kenyang sepanjang hari gitu. Dan perlu cemilan memang, perlu di jam-jam tertentu seperti seperti jam-jam 3 sore, seperti jam-jam sekarang gitu. Itu kita memang, tubuh kita perlu asupan lagi gitu, berupa cemilan. Nah, kemarin udah dijelaskan ya, cemilan yang terbaik adalah buah. Karena buah itu rendah kalorinya, manfaatnya banyak untuk tubuh kita. Itu. Nah, tantangan nutrisi Anda, bagaimana mendapatkan protein yang cukup, bagaimana menghindari kelebihan kalori, bagaimana merasa kenyang lebih lama, bagaimana menghindari kelebihan lemak yang tidak sehat, yang dapat menyebabkan kolesterol dan penumpukan lemak di tubuh, dan bagaimana memenuhi kebutuhan vitamin dan mineral harian Anda. Nah, ini yang kemarin udah dijelasin ya, bahwa makanan sekarang, bahan pangan itu juga nilainya itu juga merosot, gitu loh. Kemarin ya udah ditonton ya Bu Yunia ya. Mungkin kita bisa nanam sendiri atau beternak ayam sendiri, tapi nggak mungkin lah waktunya dan kita konsumsi sendiri seperti itu ya kan. Kita aja sekarang udah lebih gampang makan pakai jempol. Ya nggak Bu Yunia? Bu Yunia makannya pakai jempol nggak? Iya kan? Pakai Kita tangan. tinggal pilih aja tuh di GoFood ya kan, datang langsung, nggak pakai jalan, nggak pakai masak. Kadang-kadang udah sesimpel itu. Itu yang berbahaya. Itu tantangan kita zaman now. Zaman now itu tantangannya seperti itu yang akhirnya membuat obesitas di mana-mana gitu. Nggak cuma di Indonesia aja, di luar negeri pun seperti itu. Terus kita juga harus mengenal glycemic index, nah, atau bahasa Indonesianya indeks glikemik. Apa itu indeks glikemik? Nah, skala cepat atau lambatnya unsur karbohidrat bahan pangan dalam meningkatkan kadar gula darah di dalam tubuh. Tadi kita udah ngomong soal karbohidrat, ya kan, karbohidrat sederhana, ya kan, ada karbohidrat sederhana, ada karbohidrat kompleks. Nah, bahan pangan ini di dalamnya itu karbohidrat itu ketika kita makan dia berubah menjadi gula darah di dalam tubuh.
Nah, kadar gula darah ini yang tadi itu yang memicu insulin segala macam. Nah, ternyata diklasifikasikan nih Bu, dikotak-kotakin, ada yang cepat, ada yang menengah, ada yang lambat gitu loh. Nah, kita juga harus memilih nih unsur-unsurnya nih. Jadi sama seperti tadi ya, ketika misalnya kita makan sesuatu kayak misalnya ini es krim gitu. Es krim langsung melonjakkan gula darah kita. Ini level gula darah, ini jamnya. Nah, es krim itu akan lebih melonjakkan gula darah kita dibandingkan dengan misalnya ini apa oatmeal ya. Ini kan oatmeal. Oatmeal lebih lebih tidak melonjak gitu loh, lebih tidak melonjak daripada kita sarapannya es krim gitu. Jadi mending sarapannya oatmeal. Eh, apa namanya roti gandum itu lebih tinggi daripada oatmeal. Nah, begitu pula makanan-makanan yang lain tuh. Jadi gitu. Jadi yang kita hindari itu kan lonjakannya. Karena ketika ketika dia melonjak, itu tadi insulin langsung keluar, akhirnya kita lapar lagi, lebih cepat lapar gitu kan. Nah, itulah yang namanya indeks glikemik. Ini tabelnya seperti ini nih, Bu. Nah, kita lihat tuh tabelnya. Jadi ini glycemic index yang rendah, ini yang menengah dan ini yang tinggi. Kita lihat di sini nasi putih. Nasi putih itu termasuk indeks glikemiknya itu tinggi, 92 poinnya. Oh ya nih, indeks glikemik ini dibagi dari 0 sampai 100 ininya poinnya gitu. Jadi yang kurang dari 55 itu rendah, 56 sampai 69 itu menengah dan lebih dari 70 itu termasuk glycemic index yang tinggi. Kita lihat nasi putih itu 92 poinnya. Kita bandingkan sama nasi merah. Tuh, sama-sama nasi, Bu. Sama-sama nasi, tapi nasi merah itu indeks glikemiknya 50. Gitu. Ya kan beda sekali kan. Roti burger itu sebenarnya indeks glikemiknya menengah gitu. Cuman kan dia juga tidak ada nutrisi yang baik di dalamnya. Ya kan? Jadi selain indeks glikemiknya, jadi tadi yang kita lihat kan kalori, terus unsur vitamin, mineral, nutrisi, unsur nutrisi dalam makanannya, juga indeks glikemik. Jadi dalam memilih makanan kita harus memperhitungkan 3 hal ini. Gitu ya, Bu ya. Oke, Kak Resti, paham kah? Oke, iya. Kalau ada yang mau ditanyakan silahkan ditanyakan, nggak apa-apa. Kita langsung diskusi aja. Gitu ya. Nah, di sini kita lihat ubi itu juga termasuk karbohidrat kompleks. Nah, karbohidrat kompleks itu karbohidrat yang lebih banyak muatan di dalamnya sehingga dia dicerna sama tubuh itu lebih lama dan lebih membuat kita merasa kenyangnya juga lebih lama. Gitu. Itu yang namanya karbohidrat kompleks. Beda sama karbohidrat sederhana. Karbohidrat sederhana itu masuk ke dalam tubuh langsung dikonversi menjadi gula gitu. Dan gula kalau misalnya tidak terpakai menjadi energi, tubuh kita memang butuh gula darah untuk energi. Tapi kalau misalnya dia tidak tidak terpakai karena aktivitas kita tidak aktif gitu ya, dia akan disimpan menjadi lemak gitu. Jadi yang salah itu sebetulnya bukan makan lemak gitu, tapi makan gula, makan karbohidrat itu yang menjadi lemak di tubuh kita. Itu ya, paham ya bisa di sini ya? Oke, masih berkaitan sama glycemic index. Nah, kita ada informasi ini, jenis pangannya sama, pengolahannya berbeda, GI pangannya juga berbeda. Ini kita lihat di gambarnya nasi. Nasi itu dari beras ya kan. Nah, nasi dari beras dibuat nasi itu GI-nya berbeda sama dibuat lontong, sama dibuat apa nih? Oh, ini lontong juga, sama dibuat bubur sebetulnya. Sama dibuat bubur itu juga berbeda-beda GI-nya gitu. Jadi pengolahannya beda, GI pangannya juga berbeda. Nih kita lihat ya. Nah, pada beras pengolahannya berbeda, ya kan? Nih, kalau misalnya baru tanak, ya kan? Baru tanak itu GI pangannya itu 84. Nah, ketika kita diemin 12 jam, itu GI-nya jadi naik dulu gitu loh, naik. Jadi 89, ya kan? 24 jam jadi 95, 36 jam jadi 97. Ini lama pemanasannya, Deng, sorry. Lama pemanasannya. Lama pemanasan di dalam apa tuh namanya rice cooker ya, di dalam magic jar. Nah, itu kalau misalnya kita semakin lama kita nyimpen nasi di sana, GI-nya itu semakin tinggi gitu. Jadi hati-hati Kak Resti juga kalau misalnya
masak nasi jangan ditancepin terus, jangan di-on-in terus gitu. Jadi ketika dia sudah masak udah dimatiin aja gitu. Kalau perlu dikeluarkan gitu loh. Itu akan membuat GI-nya juga semakin rendah gitu. Dan ini bahan pangan olahan, ya, diolahnya yang berbeda, digoreng, dikukus, direbus, dipanggang. Nah, berkaitan sama GI ini, sama indeks glikemik ini, kalau misalnya goreng, itu justru malah lebih rendah daripada dia dikukus atau direbus. Ya kan? Kalau kita lihat tuh di sini nih, sukun, gembili, suwek, ubi cilembu gitu kan. Kalau misalnya dia digoreng, GI pangannya itu lebih rendah gitu. Tapi dengan digoreng, kita akan menambahkan unsur lemak di sana dari minyak goreng, ya kan? Juga tidak sehat gitu loh. Sayangnya di situ. Jadi artinya kita juga harus memilih, bukan berarti apa tuh goreng lebih baik untuk hal ini. Untuk hal GI, goreng memang lebih rendah, tapi kita melihat juga proses gorengnya seperti apa, dan apa yang terjadi ketika kita goreng gitu. Jadi harus pintar-pintar dalam memilih makanan. Nah, ini dia makanan GI rendah umumnya tergolong karbohidrat kompleks yang mengandung serat, vitamin, dan mineral. Yang tadi saya bilang ya, karbohidrat kompleks itu seperti sukun, tadi ubi, singkong, nasi merah itu termasuk karbohidrat yang kompleks nih. Seperti buah-buahan, itu juga termasuk karbohidrat yang kompleks juga, kacang-kacangan, dan ini nanti nutritional six mix ini adalah sarapan yang kita rekomendasikan untuk program di kelas nanti yang akan dikirim ke rumah Kak Resti yang kemarin saya jelaskan di WA Oh gitu. iya. Oke, nah ini ketika kita menjalani program itu kita akan merasakan perubahan dalam diri kita. Namanya dietary body change, penyesuaian tubuh ya, penyesuaian tubuh karena pola diet. Nah itu biasanya macam-macam, tiap orang tuh beda-beda. Ada yang beser-beser, ada yang ke belakang, ada yang nggak sama sekali. Saya sih alhamdulillah kemarin tuh waktu awal-awal program itu nggak merasakan apa-apa sih gitu. Nah itu jangan khawatir karena itu lagi berproses saja. Dia lagi mengeluarkan sampah-sampah kotoran di dalam tubuh, lagi istilahnya apa ya, detox ya, istilahnya kayak detox itu, dan ini wajar gitu. Ini seperti bersih-bersih rumah aja gitu. Kita cuman perlu minum air putih yang banyak, ya bukan yang banyak ya, tapi sesuai sama aturannya. Nanti ada minum air putih ini juga penting buat kita gitu, minum air gitu, karena 70% dari tubuh kita adalah cairan. Semua organ-organ kita itu membutuhkan air untuk metaboliknya gitu, untuk bekerjanya gitu. Jadi konsumsi air itu sangat penting. Nanti ada aturannya, paling tidak 50 cc dikali berat badan. Itu adalah kebutuhan cairan yang harus kita penuhi di saat program diet ya, di saat program diet. Gitu. Coba aja dihitung berat badannya sekarang berapa. Kemarin kan udah disuruh timbang dan ukur. Nah, dikali 50 cc, nah itu kita dapatkan kebutuhan cairan tubuh kita. Gitu. Cerdas dalam memilih, bijak mengonsumsi pangan, makanan dan minuman, dan terapkan pola hidup sehat. Oke, begitu. Nah, kemarin oh ya, sampai sini ada pertanyaan dulu nggak nih? Ada yang perlu dipertanyakan nggak? Nggak ada, Pak. Nggak ada, udah ngerti semua berarti Bu Yunia ya. Wih, keren Sambil Bu jalan. Yunia. Iya, coba Bu Yunia kemarin juga mengikuti challenge-nya itu, jadi kita bisa diskusi. Nah, kalau Kak Resti sendiri gimana? Dari udah nyoba arahan yang kemarin, challenge-nya, tantangannya itu. Ya, itu kan kemarin kan dikurangin ya, maksudnya porsi karbohidratnya kan sekepal Iya, ya kemarin sekepal. tuh. Nah, itu harus dikurangin tuh dari yang biasanya lebih dari segitu. Itu agak-agak ini juga sih. Terus yang Laper. kedua kan harus, iya, udah gitu nggak boleh. Maksudnya jangan makan gorengan dulu gitu ya. Iya, benar. Ya, Nah, itu mengurangi sebetulnya biasanya. sih. Nggak Ah, kenapa, Kak iya. Resti ini ya, Kak Resti apa namanya, nggak bisa lepas dari gorengan.
Biasa biasanya sih ada gorengannya, cuman ini kan nggak boleh Oh, nih ini iya, sih dalam rangka tantangan aja, pengen tahu aja rasanya kayak gimana gitu. betul Ternyata emang betul. agak-agak ini juga ya, Ya, benar. kebiasaan. Ya, benar. Jadi gini, ketika kita menempa diri kita, ya kan, kita memaksakan diri kita, itu, memang ada perasaan nggak enak, tapi itu biasanya cuman berjalan, 10 hari pertama lah, 10 hari pertama. Begitu 10 hari berikutnya itu udah mulai, bisa menyesuaikan, tubuh kita itu juga beradaptasi kan, beradaptasi sama hal-hal yang dimasukkan. Sama seperti misalnya kita salah makan atau kita makan makanan basi, terus kita langsung mules gitu kan ya, itu kan adalah reaksi tubuh gitu. Begitu juga dengan Mm-mm. pola-pola yang kita terapkan pada pada tubuh kita. Misalnya kita menerapkan pola yang baru tentang pola makan ini, ya dia akan beradaptasi dulu dan itu biasanya ya sekitar seminggu lah, mungkin seminggu pertama gitu ya, seminggu pertama nanti akan mulai terbiasa dan ketika 21 hari itu akan menjadi kebiasaan gitu loh. Oh, Heeh, yang di setelah kelas itu ya, kelas 21 iya, hari ya? makanya kelas kita 21 hari karena memang udah ada penelitian bahwa kita bisa merubah habit, kita merubah kebiasaan dalam 21 hari. Tapi sebenarnya nggak persis seperti itu sih, itu rata-rata, rata-rata. Nah, Mm-mm. untuk menjadi apa tuh namanya, menjadi lifestyle, menjadi gaya hidup, kita harus melewati paling tidak 90 hari. Nah, 90 Mm-mm. hari baru itu kita benar-benar tubuh kita, pola hidup kita itu juga akan berubah, gitu loh. Kita jadi Mm-mm. jadi aneh, kita jadi aneh ngelihat ngelihat orang ngantri, bubur ayam gitu pagi-pagi gitu kita ngelihat gitu, kita jadi aneh gitu, kok kasihan sekali ya mereka ya, belum tahu sarapan yang benar, belum tahu sarapan yang sehat, belum tahu pentingnya sarapan gitu loh. Nah, kayak gitu. Itu akan berproses dan yang penting adalah menikmati prosesnya itu. Makanya dibutuhkan komunitas, dibutuhkan orang Mm. yang mengawasi gitu. Itu yang membuat Iya, kita tetap semangat gitu. Gimana Bu Yunia? iya. Bu Yunia olahraga nggak tadi pagi? Enggak, Oh enggak ya. Kalau Kak Resti olahraga nggak? Olahraganya belum dikirim Kak Resti. Apa sore Oh, ini mau belum ya? olahraga? Iya, boleh. Masih bisa ya sore ya? Ya nggak apa-apa juga sih. Olahraga bisa setiap saat, kapanpun. Pagi, siang, sore, malam tuh asal jalan aktivitas. kaki. Ya benar, Jalan boleh. kaki aja boleh, Pak. Boleh, boleh, boleh sekali. Biasanya berapa menit, Bu Yunia jalan kakinya? Kurang lebih pulang pulang pergi 20 menit. 20 menit, oke, nggak Oh. apa-apa. Itu udah bagus sekali. Jalan kaki itu Mm-mm. adalah olahraga yang paling murah, paling mudah, ya kan? Dan dia bisa memperkuat otot jantung. Beneran. Jadi, jalan kaki gitu asal apa, jalan jalan terus gitu ya, apa, stabil gitu ya Bu jalannya. Jalan terus 20 menit gitu ya, muter gitu, nggak berhenti, terus nanti baru berhenti atau melambat, setelah 20 menit melambat gitu. Sekalian pulang ke rumah. Itu akan, menstabilkan sirkulasi darah kita dan memperkuat otot jantung, gitu. Oke, Itu kalau di kelas, mhm? ya kalau di kelas olahraganya bebas gitu ya, Pak? Olahraganya nanti akan di ini, akan ya bebas, akan biasanya ada challenge-challenge juga, ada tantangan-tantangan juga seperti kemarin tuh ada tantangan plank, kayak gitu kan. Terus setiap minggunya kita juga ada ini, kita juga ada olahraga virtual yang dari Zoom. Dan ini Oh iya. saya tambahin lagi, kemarin kan di WA sudah saya informasikan soal program-program kelasnya dan sekarang ada oh iya ini belum ya. Terima kasih, oh iya belum belum closing-nya belum nih. Terima kasih atas waktu yang sudah Kakak dan Ibu sediakan selama 2 hari mengikuti kelas pengenalan program. Apakah informasi ini sangat bermanfaat? Insya Allah bermanfaat ya. Jika iya, maka sampaikan kepada saudara atau sahabat atau siapa saja orang di seputar kehidupan Anda. Siapa tahu ini adalah jawaban dari doa-doa mereka selama ini yang ingin sehat seperti Kakak dan Bu Yunia semuanya berdua. Dan ini, Amin. nah kemarin kan saya udah informasikan ada program cepat, ada program lebih cepat. Nah sekarang ada program coba-coba, hanya 10 Hmm. hari di kelas dengan harga yang lebih terjangkau. Gitu dan semuanya Hmm. sama mendapatkan
sarapan juga yang akan saya kirim ke rumah sana, dan mentoringnya juga sama gitu, dan jaminan uang kembali 100% juga gitu. Gimana Kak Resti, mau Oke. program yang cepat atau lebih cepat atau coba-coba dulu? Dan ini Bu Yunia, ini juga customer saya yang dulu, ya kan, dia mengikuti program 10 hari. Waktu itu memang program kita belum online ya, masih di sebuah klub gitu. Dia ini turunnya cuma 3 kilo, tapi lingkar perutnya itu berubahnya drastis. Gitu loh, berubahnya drastis sekali. Padahal cuma 10 hari. Ini memang kalau misalnya laki-laki itu memang kelihatan ketika mudah sekali kelihatan gitu ya. Karena perutnya lebih menonjol kalau laki-laki. Nah itu Iya. dia turunnya cuma 3 kilo, tapi lingkar perutnya itu kelihatan sekali. Ini Kang Deli ini dia tukang warteg. Dia tukang warteg di daerah Pulau Gebang, di Pulau Gebang waktu itu. Dia ngikutin program, 10 hari dia udah bisa mencapai seperti ini. Oke, baik, kita lanjutkan di WA ya. Kita lanjutkan di WA lagi. Terima kasih atas Iya. kehadirannya. Terima kasih Bu Yunia. Apakah ada Makasih. pertanyaan? Nggak ada. Oke, terima kasih. Sampai ketemu lagi di WA ya. Dan dipelajari lagi ininya, materi-materinya. Terima kasih Kak Resti. Ya, terima Sampai kasih ketemu Pak di WA. Putra. Iya, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.